Masuk aja, panas di luar. Panas aja, masuk, jadi masuk. Agak mundur dikit aja. Yang pasti jangan lupa pakai masker karena beberapa mungkin akan alergi debu di dalam. Jadi teman-teman yang ada di sini biasanya dari jurusan apa ini kalau boleh tahu? Desain interior. Desain interior. Jadi mungkin hanya kalau di sekolah, di bangku sekolah hanya belajar tentang teorinya aja. Kalau di sini teman-teman semua bisa dilihat langsung praktiknya cara gimana buat mebel, buat lemari dan lain sebagainya. Bapak dari MKM Interior yang kami hormati, Bapak Kepala Masyarakat dan serta pimpinan industri yang kami banggakan, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan hubungan industri. Selawat dan salam mudah-mudahan berlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin kami membawa siswa untuk berkunjung di MKM Interior juga nanti kita sudah mendapatkan pengalaman di lapangan. Karena itu terima kasih atas sambutannya dan semoga kepada Bapak Kepala Masyarakat yang dipasari oleh Bapak Ibu Gubernur untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama marilah kita bersyukur atas semua nikmat pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan niat kita untuk hubungan industri Surabaya hari ini. Yang kedua, selawat dan salam mudah-mudahan selalu tergerak kepada tujuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan ini saya mewakili Bapak Kepala Madrasah dari Mandua Banyumas mengucapkan terima kasih pada pihak manajemen MKM Interior yang telah berkenan menerima kami serombongan anak-anak kami dari jurusan desain interior sejumlah berapa Pak Anu? 23 siswa yang mereka sudah mengikuti pendidikan secara teoritis dan praktik di madrasah selama ini semester kelima per kalinya 6 jam pelajaran begitu. Tapi bagaimanapun juga tentunya akan menjadi sangat bermakna, sangat bermanfaat untuk bisa melihat bagaimana keadaan sesungguhnya yang ada di lapangan. Oleh karena sekali lagi kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perkenan daripada pihak MKM Interior yang menerima kunjungan kami. Kemudian yang kedua, kami mohon juga maaf barangkali sedang kami mengganggu daripada aktivitas pihak MKM Interior karena ini proses berjalan dengan leluasa, tidak ada hiruk-pikuk seperti ini, tapi dengan relaan hati bisa menerima kami dan untuk itu kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semuanya ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya positif itu. Dan kami mohon maaf karena Bapak Kepala Madrasah sendiri sekarang sedang mengantar siswa kami dari jurusan yang lain, dari jurusan tata busana. Kita mungkin pada satu waktu Di Surabaya nggak ada, adanya ada. Kalen satu pergerakan seperti seminar produk lokal. Jadi sementara belum ada simbolis aja. Simbolis aja.
jelaskan tuh. Ayo dari sana ke Udah gue kok sebelah sini. Satu, dua, tiga. Lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Macam ini. Belum yang salaman nih Pak ya. Satu di ini terus tangannya mau di kanan salaman. Bapak yang tunggulan. Puter anu yang siswa bisa maju sedikit lagi. Maju sedikit biar kelihatan. Ya. Mepet aja, mepet sini. Satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Terima kasih. Karena satu Stempel lagi di sini. Jadi stempelnya yang mana? Oke, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini, dan saya juga mengaturkan mohon maaf apabila nanti dalam studi teman-teman di sini ada yang kurang berkenan dari saya ataupun ada kurang nyaman, saya mohon maaf terlebih dahulu. Kemudian yang kedua saya sampaikan, mungkin bagi teman-teman ini sebagai bahan pembelajaran, karena beberapa waktu atau yang lama sebelumnya itu hanya sebagai teori aja, ini prakteknya mungkin sebagai bekal, sedikit bekal teman-teman semua yang ada di sini setelah lulus nanti bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik. Saya cukup sampai situ. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan dibantu. Ya, jadi sampai mana tadi? Sampai bahan utama ya? Jadi bahan utama mungkin dari teman-teman kalau mendesain interior itu tahunya hanya almari, kemudian meja, kabinet dan lain sebagainya. Cuman nggak tahu bahan pembentuknya itu apa? Tahu atau belum ya? Jadi bahan pembentuknya itu di belakangnya teman-teman ini. Jadi multiplex sebetulnya. Ini bahan multiplex ini ada beberapa macam. Tapi pada umumnya ada 3 macam. Yang pertama pakai bahan meranti, ini yang paling bagus, full meranti. Yang kedua semi meranti, dan yang paling murah, yang paling rendah itu sengon. Jadi tipe multiplex ini ada banyak. Selain ada multiplex, ada namanya MDF. Mungkin ada teman-teman sudah paham MDF. Pernah dengar atau familiar dengan kata-kata MDF? MDF itu kalau orang-orang awam menyebutnya partikel atau hardboard. Biasanya beberapa orang mengenalnya hardboard. Hardboard itu yang versi paling rendahnya. Yang tengahnya ada namanya MDF. MDF sifatnya lebih padat daripada multiplex. Lapisannya lebih padat daripada multiplex, cuman dia lebih tidak tahan air. Jadi kalau kena air dia lebih nyerap air, lebih gampang rusak. Kayak gitu. Selain ada MDF dan ada multiplex, ada juga nanti yang namanya WPC. Cuman sekarang ini lagi kosong karena tidak ada project yang menggunakan WPC. Kayak gitu. WPC itu namanya bahannya yang digunakan pada bahan dasarnya pipa. Jadi bahannya berbahan dasar plastik. Itu rayap juga tidak mau, air juga tidak mau. Jadi tingkat keawetannya lebih tinggi daripada multiplex. Cuman standarnya kita pakai multiplex. Dan standar yang diterapkan di perusahaan ini, semua multiplexnya minimal semi meranti. Kita tidak menggunakan namanya sengon. Tapi kalaupun ada proyek khusus yang minta upgrade untuk menggunakan meranti, kita bisa mengakomodir itu. Jadi dari bahan baku ini nanti kita potong-potong, kita rubah ke belakang. Yang ketiga ini ada namanya top table. Top table ini biasanya pakai batu. Kalau teman-teman mendesain kitchen atau pantry, itu pasti topnya menggunakan batu. Yang batunya macam-macam. Yang keempat ini menggunakan perbeklitan. Biasanya perbeklitan ini kayak sofa, headbed, kemudian background bed. Biasanya kan ada yang menggunakan kain tuh sama busa. Itu namanya perbeklitan. Jadi kaca ini unsur yang terakhir sebetulnya. Entah itu dibuat background atau backdrop ataupun window. Untuk top table sendiri ada beberapa macam. Yang di belakangnya teman-teman ini salah satu proyek kita untuk di Ambon. Ini namanya solid surface. Solid surface. Jadi solid surface ini sebetulnya dia masakan pabrik, bukan alam.
tebalnya kurang lebih 9 mili, 0,9 cm, jadi 1 cm aja. Dia ini ibarat kata kalau orang bilang getas, jadi gampang patah. Berbeda dengan yang titanium atau granit tile. Granit tile ada contohnya mana? Hampir kayak keramik, granit tile namanya. Jadi kalau itu sama-sama bahan masakan pabrik, bukan alam, tapi dia secara kekuatan lebih kuat daripada solid surface. Dan solid surface itu tidak tahan scratch, tidak tahan gores. Sedangkan ini lebih tahan gores. Kayak gitu. Dan bahan yang ketiga yang biasa digunain buat top table, entah itu meja, pantry atau dapur, itu gunain bahan namanya granit atau marmer. Mungkin teman-teman sudah pasti tahu kalau granit dan marmer toh. Granit dan marmer itu tebalnya 2 cm, 2 kali lipat tebalnya dari granit tile. Kalau granit tile hanya 1 cm, 0,9 mili. Secara ketahanan dia lebih kuat dan lebih tahan gores dan tahan patah, itu lebih menggunakan ke marmer atau granit. Kalau ini granit tile itu solid surface. Nah ini contoh granit yang 2 cm. Kalau ini batuan alam, jadi coraknya ini didapat dari alam. Tiap satu batu dengan batu yang lain pasti berbeda, nggak bisa sama. Karena ini bukan masakan pabrik. Jadi dari batuan gede dipotong-potong 2 cm dia dapatnya segini. Kalau ini dari masakan pabrik. Jadi polanya ini bisa diatur, bahkan ada namanya di book match. Book match itu antara satu pola dengan pola yang lain bisa ketemu. Bisa membentuk pola yang paling gede. Makanya belakangnya dia nggak ada polanya lagi. Nah kan kalau ini ada polanya. Jadi mau dipotong seberapapun polanya ya tembus. Dan ini kalau polanya dipoles ya jadinya ini lagi ke depan. Kayak gitu. Tapi jangan harap polanya ini bisa request. Karena ini masakan dari alam, masakan Tuhan. Jadi setiap pola pasti berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk ke belakang proses pengolahan kainnya ya. Jadi kayak seperti ini lembar-lembar gede. Kalau boleh tahu ada yang tahu nggak ukuran dalam satuan sentimeter ya. Selanjutnya kita ke belakang. Ada yang tahu bedanya kaca dengan cermin? Benar. Kaca itu tembus pandang, cermin memantul. Beberapa orang awam tidak mengetahui hal itu, jadi menganggapnya cermin itu kaca, kaca itu cermin. Padahal kaca dan cermin itu dua hal yang berbeda. Ada beberapa contoh cermin. Yang sebelah ini namanya cermin brown. Yang ini cermin brown. Cenderung larinya ke merah. Jadi kalau kalian ngedesain terkait misalkan warna-warnanya yang gelap-gelap, kalau misalkan minta warna yang agak cerah, bisa dikasih cermin brown. Di sampingnya cermin putih biasa. Terus kemudian yang di sampingnya itu namanya cermin grey. Kalau cermin grey cenderungnya larinya tone warnanya, tema warnanya larinya ke biru. Gitu. Kalau ini larinya ke merah, kalau brown. Sedangkan untuk kaca, ini ada kaca ribbon seperti ini. Jadi kacanya tembus pandang, ini kaca ribbon. Terus ada pula namanya kaca moru. Nah, seperti ini teman-teman, kaca moru. Kalau udah dijadiin pintu, biasanya pintu ini mintanya customer atau klien itu tembus pandang, cuman dia tidak mau terlalu terekspos dalamnya. Gimana caranya tembus pandang tapi tidak terlalu terekspos? Yap, solusinya pakai kaca moru. Bisa tembus, cuman nggak terlalu terekspos. Kayak gitu. Ini biasanya untuk penggunaan pintu-pintu di area kabinet pantry atau kitchen. Jadi dirangkai dari kaca, terus kemudian dirangkai dengan frame-nya. Frame-nya ini warnanya macam-macam. Ada kurang lebih 12-13 warna yang berbeda-beda. Tergantung dari kebutuhan klien mintanya warna apa, kayak gitu. Jadi tinggal kalian ngedesainnya itu larinya tone-nya kemana? Klasik American, atau minimalis, atau apa. Kayak gitu ya. Kemudian lanjut ke belakang. Ini proses pemotongan kaca dan volume kaca seperti ini. Jadi untuk volume kaca masing-masing berbeda-beda tiap project. Jadi ini dihaluskan. Ada pula juga namanya kaca itu di bevel. Mungkin teman-teman sudah tahu bevel. Bevel itu ada contohnya. Bevel Dipengos. ada. Nah ini.
Iya. Ini merupakan contoh dari kaca di bevel. Jadi kalian bisa lihat sampingnya, atas dan bawah. Ini sebetulnya dari kaca biasa gini, kemudian di garis pinggirnya baru dihalusin, ini namanya di bevel. Dan ini kalau dirangkai bisa dapat gambar yang bagus. Kalau teman-teman gambar pasti ada namanya bevel, seperti ini namanya bevel. Kaca hanya di bevel, kemudian di polin atau gosok garing. Sudah, kita lanjut ke belakang. Pertama proses penghalusan kaca. Dari bahan baku tadi dipotong dan dirangkai sedemikian rupa. Ini salah satu contohnya. Ini menggunakan finishing namanya HPL. Mungkin teman-teman sudah familiar toh. Dan namanya finishing itu menggunakan 3. 1. Finishing menggunakan HPL, hex pressure laminate, atau lembar-lembarnya seperti ini contoh yang. Nah, ini motifnya banyak dan macam-macam, ada motif kayu, polos, solid, dan lain sebagainya. Cara menggunakan ini penempelannya menggunakan lem pop, lem kuning bisa orang nyebut. Jadi ditempel-tempel di bagian rupa seperti ini, nanti pinggirannya di finishing, digerinda dan dihalusin begini seperti ini. Ini namanya finishing HPL. Nanti ada kemudian finishing buko. Kalau finishing buko itu dicat. Yang pada umumnya hanya 2 finishing ini aja. Tapi ada satu finishing yang jarang banget orang ketahui dan jarang banget orang-orang gunain. Karena itu finishing harganya cukup lumayan mahal. Namanya finishing lacquer. LAKQUER. Lacquer. Lacquer itu penggunaan finishing menggunakan cairan resin. Jadi dicor menggunakan resin. Prosesnya itu lebih lama. Karena apa? Teknik pemrosesannya dengan cara digosok beberapa kali, mulai dari kertas gosok yang paling kasar sampai yang paling halus, sampai dia bisa mengkilat seperti kaca. Hanya ada orang-orang penggunaan itu hanya beberapa aja, karena harga yang dikeluarin cukup lumayan banyak. Kita lanjut ke belakang. Ini contoh salah satu mebel atau penggunaan kayu tadi diolah menjadi kabinet bawah wastafel. Jadi ini nanti di atasnya ada wastafel, kemudian di bawahnya ada kabinet seperti ini. Biasanya beberapa orang kan wastafel atasnya pakai cor-coran, tapi sekarang mulai ditinggalkan seperti itu. Jadi full semua pakai mebel seperti ini. Dan aksesoris juga seperti ini. Ini namanya ada engsel sendok. Jadi engsel yang digunakan untuk mebel itu biasanya engsel sendok. Engselan seperti ini sangat banyak banget macamnya. Engsel sendok sendiri ada 3 macam. Engsel sendok lurus, engsel sendok setengah bungkuk, sama engsel sendok bungkuk. Gitu. Ini contoh-contoh untuk pengerjaan yang yang masih belum ready 100%. Penggunaan handle pun juga sekarang kalau kalian ngedesain biasanya ada beberapa yang masih mencantumkan handle yang bulat atau handle pegangan gitu kan. Itu sudah jarang karena sekarang rata-rata penggunaannya menggunakan handle serong. Handle serong itu apa? Seperti ini. Beberapa orang menyebutnya handle serong, beberapa orang menyebutnya handle coak, dan beberapa orang menyebutnya handle prospek. Jadi tergantung penyebutan. Yang pasti tanpa handle, jadi langsung dari pintunya kita ambilin serong seperti ini. Jadi depannya tanpa ada perintilan-perintilan lagi, entah itu handle yang tambal bulat atau kotak atau apa. Terus lanjut lagi ke belakang. Ini salah satu proses pemotongan kayu untuk diolah. Jadi dari gambar, ya jadi dari gambar seperti ini. Dari kepala tukangnya masing-masing akan memecah gambar ini menjadi gimana caranya mengolah seperti tadi. Ini salah satu contoh yang kayak di depan tadi, kurang lebihnya. Jadi dipecah sendiri, nanti ada namanya gambar kerja. Kalau kalian nanti membuat atau mendesain sebuah bangunan atau sebuah interior, harus mencantumkan gambar kerja seperti ini. Jadi tidak hanya desain render 3D aja, tapi harus menggunakan gambar kerja.
gambar kerja ini mungkin untuk kalian yang masih awal-awal akan kesusahan terkait teknis pemasangan atau teknis pembagiannya seperti ini. Cuman kalau nanti dibelajar lebih lanjut akan paham seperti kayak gini nih. Ini gambar contoh-contoh gambar kerja yang detail dari seperti ini, dari renderan 3D dipecah lagi, digambarin detail secara detail kecil-kecil seperti ini. Jadi dari tukangnya juga akan tidak terlalu bingung kayak gitu. Terus ini tadi proses untuk finishing HPL. Nah, HPL itu hanya sekedar lembaran-lembaran tipis tadi, 0,07 mm. Bayangin satu lembaran tipis ditempel-tempel. Nah ini pinggirnya kan masih kasar nih, di gerinda dihalusin, terus kemudian ditusir namanya, kalau orang menyebutnya. Ini untuk biasanya cermin di atas kabinet, jadi kabinetnya di bawah, cerminnya di atas gitu. Jadi kalau untuk ini spesial ini tidak menggunakan HPL tapi nanti begitu dicat warna emas pinggir ini. Kemudian lanjut lagi ke belakang. Jadi dari solid surface tadi yang di depan diolah, dipotong-potong sedemikian rupa untuk menjadi seperti ini. Jadi ada unsurnya tadi, ada besi, ada backplate, ada kaca, dan ada mebel itu sendiri. Terus kemudian ada top table. Di top table-nya yang solid surface tadi. Ini diolah nanti kurang lebih jumlahnya ada 20-an, kurang banyak ini. Kemudian lagi ke belakang. Ini untuk menempelkan HPL. Menempelkan HPL menggunakan lem kuning seperti ini. Mungkin teman-teman sudah tahu ini untuk biasanya lem apa? Sepatu. Benar. Jadi biasanya untuk lem sepatu digunakan untuk ngelem HPL. Jadi dari lembar-lembaran ditempelin semua ke multiplexnya. Gitu. Sedemikian rupa, jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk peraksesorisan kayak seperti ini, jadi teman-teman bisa lihat ini macam-macam bentukannya. Jadi nanti kalau kalian lanjut, biasanya dari teman-teman ini udah ada cita-cita buat lanjut ke bangku kuliah ambil interior design juga, nanti akan mempelajari lebih lanjut. Jadi macam-macam untuk aksesoris itu sangat banyak sekali. Salah satu contohnya kayak gini. Ini untuk kabinet atas pantry. Jadi di kitchen kabinet atasnya dia minta ada ada engsel untuk rak piring. Jadi rak piringnya bisa turun sendiri. Gitu. Terus kemudian dari request dari owner, pintunya juga seperti ini, naik turun, bukan buka swing. Jadi macam-macam tergantung dari request owner dan kalian akan mempelajari itu lebih lanjut nanti. Kemudian lanjut ke belakang, sama semua itu proses pemotongan kayu dan rangkaian kayu menjadi sebuah mebel. Sepertinya memang agak, kalau di produksi itu juga agak aneh, kok masih kotak-kotak gak terangkai sama sekali. Nanti setelah dari sini kita kirim ke project dan kemudian kita setel menjadi sesuai dengan gambar yang kalian lihat tadi yang di depan. Ya memang agak aneh sih, masih kotak-kotak gini. Ini proses pengeliman. Saya tunggu. Ini proses untuk finishing HPL. Nah, dari lembaran-lembaran ini seperti ini tadi, yang saya katakan tadi, ini lembaran HPL. Motifnya mau macam-macam banget, mulai dari ada motif kayu, motif kain, motif besi, motif apapun ada. Warnanya juga macam-macam banget. Dari ini ditempelkan ke multiplex menggunakan lem kuning, yang lem tadi. Kemudian pinggir-pinggirnya diratain dan kemudian di finishing seperti ini. Digosok halus, kemudian dicat menyamarkan antara satu sambungan dengan sambungan yang lain. Ini salah satu contoh pemrosesannya untuk pintu. Karena atasnya tadi ada handle teror. Kemudian ini salah satu contoh untuk kabinet TV. Jadi kalau kalian desain
SketchUp, kemudian kalian render, kurang lebih hasilnya macam-macamnya seperti ini. Dan ini salah satu contoh untuk pantry. Jadi ini box kulkas biasanya, box kulkas, kemudian ini box dispenser. Buat teman-teman yang ngedesain atau membuat gambar kerja next, kalian nanti belajar lebih, tahapannya lebih tinggi lagi. Perhatikan, ingat-ingat kata saya, perhatikan ketebalan tiap-tiap seperti ini. Karena mungkin dari teman-teman kurang paham seperti ketebalannya berapa dan berapa. Bodi seperti ini, itu biasanya 4 cm. Bodi seperti ini 4 cm. Di dalamnya ini ada rangkaian rangka dari multiplex yang disusun sedemikian rupa, bisa membuat gembungan atau lebih lebarnya 4 cm. Jadi ini di dalamnya bukan multiplex ditumpuk sampai 4 cm, bukan. Tapi dalamnya ada rangka yang menyusun ini sampai 4 cm. Bagus mana kalau multiplex ditumpuk sampai 4 cm atau di rangka? Bagus di rangka. Sama kayak manusia, kalau ada rangkanya pasti lebih kuat. Jadi di dalamnya ini ada rangka full. Kemudian laci macam-macam. Dari beberapa orang biasanya penggunaan laci itu hanya dikasih ambalan. Tapi dari standar kita tidak boleh. Ini semua menggunakan flop. Nah, seperti ini. Jadi kiri kanannya dikunci. Nanti ini akan kalian pelajari lagi, mungkin kalau lanjut ke jenjang bangku perkuliahan akan atau ngerti model-model seperti ini. Jadi laki-laki itu banyak macamnya, atau engsel dan aksesoris itu banyak macamnya. Kita lanjut ke belakang. Ini salah satu contoh bahan yang tadi lupa saya sebutkan. Selain multiplex, WPC, MDF, ada namanya HMR. Itu di belakang, coba dilihat yang warna hijau. Nah, warna hijau, sorry. Ini namanya HMR. HMR ini sama seperti MDF, tapi dia secara daya serap air lebih tipis atau lebih rendah daripada MDF. Kalau MDF itu, kalau kalian searching MDF di Google, itu warnanya akan keluar warna coklat. HMR ini warnanya hijau. Orang biasa menyebutnya, orang awam, MDF hijau. Sama-sama banyak MDF kayak gini, cuman dia daya serap airnya lebih tipis atau lebih rendah. Jadi tingkat kerusakannya lebih bisa ditekan daripada menggunakan MDF, terutama untuk area-area basah ya. Terus kenapa kok ini dilapisin, yang karena tadi nggak dilapisin? Kalau dilapisin ini, permukaannya cenderung lebih halus daripada permukaan multiplex. Yaitu, kalau multiplex kan lebih kasar tuh karena ada serat-serat kayunya. Kalau ini lebih halus. Jadi beberapa mebel akan dilapisi ini untuk menempelkan HPL biar lebih kuat dan lebih rata. Soalnya kalau dilihat secara awam nggak akan kelihatan. Tapi ketika sudah dipasang, ada lampu menyorot kiri kanan dan lain sebagainya, akan dilihat gelombang atau enggaknya. Itu teknisnya yang di belakang. Ini salah satu foto pekerjaannya. Hasilnya seperti ini. Ini almari juga. Ini kabinet pantry. Ini yang tadi HPL yang masih gelondongan seperti ini. Lembar MDF, lembar HPL itu juga sama seperti multiplex 122 kali 244 cm. Kayak gitu. Jadi kalau pakai multiplex kalau pakai HPL akan ada sambungannya seperti ini teman-teman. Kalau merhatiin. Sisi dari sini ke bawah 244 sudah pasti. Dia nggak bisa panjang. Kalau misalkan di duko itu kan dicat tuh, jadi bisa meminimalisir sambungan. Jangan kalau HPL seperti ini nggak bisa, karena ya wes MDF hanya 244 paling lebar. Kalau kamu mau bikin mebel lebih tinggi lagi ya pasti sambungan seperti ini, nggak bisa dihilangin itu sambungan. Kalau di duko bisa, ini nggak ada sambungan sama sekali. Ini salah satu beberapa contoh. Ini project untuk di Malang. Teknisnya nanti seperti ini. Nah ini dalamnya nanti kalau teman-teman tadi udah tutup, ini dalamnya yang kebuka kelihatan rangkanya seperti ini.
Jadi ini bukan striplek yang tebel ditumpuk-tumpuk, enggak, pasti ada di rangka seperti ini, kayak samping gitu. Terus terakhir biasanya kebetulan sekarang ini tidak ada project yang menggunakan cat finishing cat duku. Tapi kalau ada biasanya kita semprot di sini. Kayak gitu kita cat di sini. Jadi untuk akhir-akhir ini project yang kita dapat hanya project-project yang menggunakan finishing HPL. Kayak gitu. Ini proses penyemprotan di duku. Dan di HPL seperti itu sama. HPL pun juga bisa melengkung. Kayak gini contohnya. Nah ini bisa dilem, padahal dari lembaran seperti ini. Nih, ya ini udah dilem, tinggal nunggu kering. Prosesnya ini mau ditempel di sini. Jadi setelah dilem, nggak boleh langsung ditempel. Mungkin kalau kalian pernah ngejahit sepatu atau ngejahit tas pasti seperti itu. Nggak boleh langsung ditempel. Ini lemnya harus nunggu agak kering dulu, malah aneh nih lemnya. Nunggu agak kering, baru setelah itu ditempel. Kalau basah ini ditempel nggak mau. Tunggu kering semua dulu, mungkin sekitar 5 menitan, menunggu agak kering, ini juga agak kering, baru ditempel di sini. Kurang seperti itu. Dan ini untuk didelapin seperti ini minimal 6 cm. Ini namanya R, orang-orang nyebutnya R itu long dari bahasa Inggris. Gimana caranya kalau misalkan aku pengen tahu R 6 cm atau R 8 cm itu gimana caranya? Seperti ini caranya. Kita tarik dari ujung sini ke sini 6 cm. Kita tarik dari ujung sini ke sini 6 cm. Kita buletin. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian mendesain terus misalkan ada klien atau ada permintaan, aku minta ini dibuletin mbak, R-nya minta R10. Berarti caranya gimana? Dari ujung sini ke sini ditarik 10 cm, dari ujung sini ke sini tarik 10 cm, digaris. Jadi kita ketemu R-nya. Itu bahasa-bahasa desain yang mungkin nanti akan kalian pelajari lebih lanjut lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Terakhir itu kita ke yang ini, yang duku tadi, tapi kebetulan mohon maaf karena akhir-akhir ini tidak ada project untuk menduku atau finishing cat. Nextnya mungkin akan kalian ketahui sendiri kalau cat duku ini ternyata jelek. Hanya sekedar menggunakan ini duku atau dicat. Bisa kalian lihat sendiri perbedaannya, ini dicat. Ini dicat nih. Sama di HPL. Cat duku itu ada dua tipe atau dua macam. Yang satu duku dog, lawannya dog apa? Glossy. Glossy. Jadi ada dua tipe cat, tipe dog sama tipe gloss. Tergantung peruntukan dan tergantung dari desain yang kalian masukin. Kalau desainnya apa namanya klasik, lebih biasanya rata-rata larinya ke dog. Karena banyak provinsi ini. Ini contoh dari cat dog. Jadi kebetulan prosesnya nggak ada, tapi ada barang dari ini salah satu contoh yang dibikin. Ini untuk proyek di Ambon, untuk sebuah kafe di daerah sana. Nah, ini kok mentah, nggak ada apa-apanya. Ini nanti dikasih solid surface yang tadi di depan. Table biasanya pasti menggunakan batu. Table meja makan, table pantry, table kitchen menggunakan batu. Ya kurang lebihnya seperti ini. Kalau sudah di packing menggunakan single piece siap untuk dikirim. Ya terakhir kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada yang mau ditanyain? Mungkin hasil pendapatannya bisa mencapai berapa? mencapai berapa itu dalam nominal angka atau persen? Persennya ini. Sebetulnya kalau ini biasanya ranahnya urusan bos yang punya perusahaan. Cuman saya sedikit mengetahui aja. Jadi jualan interior atau jualan mebel itu kita masuk, yang pasti kalian masuk ke kelas mana dulu? Ada kelas bawah, menengah, atas. Karena klien atau customer kita itu macam-macam orangnya. Ada yang kemampuannya kecil, ada kemampuan menengah, ada yang tinggi. Kalau tinggi, ini beberapa yang kita ketahui, ada beberapa yang saya ketahui, interior di lain itu bahkan bisa hanya seluas kamar utama kurang lebih
6 kali 10 meter, 6 kali 10 sampai 11 meter full ya, ada lemari, ada dan lain sebagainya, ada dipan dan lain sebagainya. Itu bisa ngejual di angka 900 juta. Itu satu kamar aja. Tapi itu untuk yang kelasnya yang atas. Kalau di kelas kita mungkin hanya sekitar di bawahnya. Yang pasti kalau untuk persenan dari bahan baku, kemudian ongkos kerja dan lain sebagainya, mungkin secara profit bisa lebih daripada 50%. Saya pastiin bisa lebih daripada itu. Jadi kalau misalkan nih kalian ada sebuah project nih, katakanlah project buat kitchen kecil gitu aja ya. Kitchen kecil bahan bakunya kalian total semua kurang lebih 5 juta. Harga jual kalian bisa 15 juta. 15 juta untuk operasional 5 juta, kalian bersih profit bisa 50% minimal. Bisa kurang lebih 5 juta. Itu untuk hitungan kasarannya. Jadi bisa lebih dari 50%? Bisa. Lebih 100% bisa. Makanya tergantung dari level mana kalian masuk ke interior. Karena interior beberapa level. Ada yang tinggi, ada yang menengah, ada yang bawah. Kalau kita terus terang, kita nggak main di sektor yang paling tinggi sekali karena ya wes kalau dibilang bagus ya bagus, kalau dibilang jelek ya nggak terlalu jelek. Jadi sektor menengah untuk customer atau klien-klien kita rata-rata sektor menengah. Yang sektor tinggi atau yang elite high class itu ada. Yang satu kamar dia bisa ngeluarin duit 900 juta buat hanya satu kamar aja ada. Itu sih. Kurang lebih profitnya 50% lebih. Jadi kalau kalian bercita-cita bukan bikin interior ya Ada tanya? Segmen ya. segmennya masuk di mana? Karena semakin high kan jadi resikonya Benar, semakin semakin tinggi dan biasanya semakin cerewet. Customer semakin tinggi high end semakin cerewet. Biasanya kayak gitu. Oh ya, ini kan anak udah belajar desain pakai SketchUp. Yang terkait dengan itu, kira-kira pekerjaan apa yang perlu disampaikan untuk dalam desain pakai SketchUp? Pakai SketchUp saya rasa yang paling penting nanti kalian harus belajar terkait gambar kerja. Gambar kerja itu gambar yang garis-garis tadi, bukan gambar yang render 3D Yang atau 2D. gambar modeling ya. Gambar kerja itu ya memang yang kalian jual nanti atau kalian tawarkan ke customer atau ke klien itu gambar yang 3D. Tapi kalian akan memproduksi itu harus menggunakan gambar kerja. Jadi kalian bisa menggunakan gambar 3D tapi kalian nggak tahu gambar kerjanya kayak gimana, pembagiannya misalkan ketebalan untuk dinding kitchen itu berapa, rak itu tebalnya harus berapa, itu kalian harus pelajari lebih lanjut. Pesan saya itu sih. Ada lagi? Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Ini lagi ditanyain, mumpung gratis. Ayo. besok kalau diundang ke MAN tuh ada tarif. Ayo Mas. Ada yang Tanya. ditanyain, silakan. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, terima kasih. Ini udah panjang lebar menceritakan atau menyampaikan mengenai pekerjaannya. Mohon maaf sekali anak-anak kami ini baru mendesain dan sangat baru 3D di awal lah ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang tadi masih bingung ya, mohon dimaafkan. Memang belum sampai. Buat pembelajaran aja buat kalian. Ya. Ya, untuk motivasi barangkali disampaikan. Yang pasti karena banyak juga anak-anak magang di kantor. Di kantor saya sedang ada anak magang dari kampus itu dia basicnya dulu rata-rata yang saya tanya itu bukan datang dari interior, dari SMA biasa atau dari SMK atau dari SMEA kayak gitu. Kalian basicnya dari interior, lebih kencengin lagi belajar kalian terkait interior. Kalau memang ada kemauan lanjut lagi ke sekolah lebih tinggi, dan kalau bisa membuka interior sendiri, membuka lapangan kerja buat orang lain lebih banyak lagi. Kayak gitu sih. Ya. Dari saya motivasinya. Ya, terima kasih. Admin dan lain sebagainya termasuk saya seperti ini, kurang lebih seperti itu 31-32. Sedangkan untuk yang di sini, untuk yang borongan gudang atau workshop seperti ini, kita mempunyai 4 lagi tempat seperti ini sama. Cuman kenapa saya taruh di sini karena akses untuk kendaraannya lebih enak di sini daripada di 4 gudang itu.
kurang lebih mungkin sekitar 70 sampai 80 orang. Itu yang sistem pekerjaan borongan ya. Kalau sistem kerja ikut kantor seperti saya kurang lebih 30 sampai 31 32 orang. Kurang lebihnya. Ya, lagi. Sistem kerjanya borongan. Jadi yang pekerja kayu-kayu itu pasti borongan semua. Dia gak bakal mau digaji atau dibayar secara kantor. Ada lagi nih tanyain? Tanya. Ayo. Ayo, tanya. Sembarang aja nggak apa-apa. Sudah? Tidak ada yang ditanyain lagi? Udah ya, cukup ya. Berarti ya. Ya. Pikirannya ini kan langsung ke Bali. Pikirannya udah di Bali nih. Sudah pengen ke pantai. Ke Bali tujuannya kemana ini rencananya? Ke Tanah Lot. Tanah Lot. Kalau ada monggo ditanyakan. Mumpung masih di sini. Untuk desainnya itu biasanya dari orang desainernya jenengan apa pesanan itu? Kebetulan untuk desain itu semua udah ikut ke kita. Jadi Ada enggak desainernya ya ada desainernya. Jadi kita enggak beli gambar dari orang lain terus kita produksi, itu enggak. Jadi kita udah ada desain sendiri. Kita bicarakan lagi soal cara pembuatannya itu sama desain sendiri. Artinya karya-karya sendiri terus dipasarkan kan gitu. Bener, karya sendiri baru dipasarkan. Nih, kalau mereka itu barangkali punya desain-desain itu kan mungkin Monggo, bisa. kita ditawarkan. Bisa. Jadi kita nggak di MGM itu kita nggak menutup orang luar atau klien itu menggunakan gambar dari interior lain. Itu ke kita itu maksudnya diterima gitu loh, bukan dalam arti kita nolak. Cuman kendalanya kalau semuanya gambar dari orang lain itu biasanya ke Sulit kita itu untuk kesulitan di dieksekusi. produksinya gitu. Iya. Berarti desain misalkan gambar Iya. atau ideal gambarnya dari customer ditunjukkan. Ya, itu. Kan gambarnya gambar gradual jadi gitu. Ya kalau langsung jadi gitu biasanya ke kita itu diterima, cuman ke produksi itu kayak agak sulit diproduksinya. Di satu sisi lain customer juga enggak berbiaya mahal ya, maksudnya berbiaya mahal berarti ya kalau gitu ya. Kalau desain customer bawa gambar sendiri ke kita itu kemungkinan untuk harganya sih agak dipotong dari desain gitu. Ya, cuman ya itu minusnya di produksi sama pemasangan waktu di lokasi. Bukan produksinya ya. Itu kata apa masalahnya sampai ke Papua ya. Iya benar. Kalau itu gimana itu? Pengangkutannya. Untuk pengiriman. Bukan apa di sana ada teknisinya apa? Oh, untuk tukang pemasangan. Iya. Kalau untuk tukang pemasangan kita produksi sendiri, kita juga nanti yang setel sendiri di lokasi. Dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Setengah jadi ya, rakit aja di sana. Iya, rakitnya nanti di sana, di sini dibongkar, udah jadi dibongkar, dibawa dikirim ke sana sama tukangnya. Jadi knockdown lah ya, seperti benar pasang. Harga dari nego apa sudah dipatok? Kalau sistemnya kita sebetulnya penawaran pertama itu ada patokan per paket gitu. Kalau semuanya di luar itu customer minta di luar itu, baru kita ada negosiasi di luar paket gitu, Pak. Dan dilihat juga dari bahan yang diminta dari customer tadi, dari APL, duko atau yang laker tadi yang dibilang sama Pak Dimas tadi itu. Ini kan bukan produksi massal, tapi produksi berdasarkan Permintaan klien. pesanan. Kayak semuanya kayak untuk produksi massal kayak di Informa sama S Hardware. Ya, Itu kan massal. Kalau udah Massal. jadi ya udah jadi gitu. Kalau kita kan custom. ada yang beli atau tidak. Nah, itu kalau kita kan bikin memang barang itu sudah dibeli. Apa nggak dilirik sama mereka? Misalnya saya minta dikeluarkan produksi ini cukup banyak dari Informa misalnya,
pembahasan ke situ ya. Biasanya kalau dari informasi sama hardware itu dia saingan. Dia kota ada dari Terus Olimpik barangnya. Iya, saingan gitu. Dia kan sistemnya informasi sama hardware kan dia juga produksi sendiri. Iya. Cuman Maksudnya, dia maksudnya kan nih kayak Cardinal ya. Cardinal kan merek. iya. Cardinal itu nggak punya pabrik sebenarnya kan. Nah, saya punya desain seperti itu terus dikirim ke pabrik garment, terus dia minta jahitkan di situ. Kemungkinan ya Pak, dari pengalaman saya waktu di lapangan, contoh kita ambil contoh dari sofanya kayak Informa sama software. Ya. Dia itu sistem bahan bakunya itu sudah beda sama kita Pak. Kalau kita kan bikin sendiri, kita jamin jangka panjangnya, terus fungsinya, kekuatannya juga dijamin. Kalau Informa kan udah buat, Iya. dijual gini gitu. Berarti ini ada ini ya apa? Garansi. Ya. Garansi setelah pemasangan, setelah serah terima mebel tadi. Ya itu yang mungkin menarik customer karena ya garansinya itu ya. Dan kita pun selama dari 2009 sampai sekarang, alhamdulillah kalau semuanya diminta klien untuk after sales setelah pemasangan, itu pasti kita mau. Belum merambah keluar nih Maksudnya gimana? pasar luar negeri. Oh, belum. Terus bahan baku Ya, itu jenengan dapat lewat umum atau nyari sendiri? kalau bahan baku kita nyari lewat umum. Kan di belakang sini kan banyak interior, terus banyak juga toko-toko yang jual bahan baku. Ya kita beli dari situ. Jadi kebutuhan apa cari gitu. Kecuali kayak granit tadi. Kalau granit kita langsung cari di pabrik. Ya soalnya harga per lembabnya, per meternya itu jauh lebih mahal kalau kita cari di toko. Ada. ini aja sih mantap kata-kata. Terus kebetulan juga dari MGM ini kita dari divan, sofa, meja makan, granit kita udah produksi sendiri. Padahal bukan pabrikan skala besar ya. Cuman Ada tempat-tempat. Enggak, saya heran kok bisa hidup loh. ya itu tadi Pak, dari apa after sales setelah terima mebel Iya. ke klien gitu kan penjualan, marketing, lancarnya penjualan kan dari mulut ke mulut kita Pak. Ya. Itu yang orang kadang-kadang sulit memasarkannya PW. Terus contoh dari pandemi kemarin itu banyak interior yang bubar, dalam arti udah tutup tikar gitu. Dan kita ini alhamdulillahnya masih bertahan di situ. Dan Ini malah meningkat kan? ya tadi Karena banyak lain tutup. banyak customer yang pekerjaannya belum selesai sampai interior lain, kita selesaikan sampai selesai. Desain yang tim jenengan buat Ya. itu klasik apa futuristik? Tergantung permintaan klien Pak. Enggak, maksudnya kan sebelum ada permintaan barangkali mosok nganggur desain jenengan. Kalau sebelum ada permintaan kita buat desain kayak ikut paket tadi. Kalau paket tadi itu kita desainnya minimalis dulu. Kalau di luar udah minimalis itu baru kita negosiasi lagi dan penentuan kamar lagi sama Pintar klien. juga. Ambilnya minimalis dulu sehingga nggak mahal ya. Iya. Pilihannya nggak mahal. Dan sampai saat ini pun di tempat kantor kami itu banyak anak magang dari kampus lain. Dan ini masih dari yang di magang, posisi magang sampai saat ini itu Universitas Bandung. Mau magang Sampai di kesini, sini iya, apa Mas. enggak? Besok kelas 3 magang di sini. Kalau mau magang di sini ya monggo. Dia sendiri. Jauh. Tapi kan langsung lulus. Langsung Ya sih. Dan biasanya kalau anak magang di MGM kita nggak dalam arti kita kasih pembelajaran, terus kalau udah mulai sedikit paham kita kasih proyek kecil-kecilan. Kalau kliennya suka kita cari kasih bonus lagi ke anak magang gitu. Doang tuh. Peluang. Iya. kok jenenge MGM kaya Studio Metro Golden Mayer berapa? Kalau kepanjangan dari MGM sendiri Muara Gracia Mandiri. Oh, malah kasihan ya. Ya, Muara Gracia.
di internet banyak ya. Kalau Di saya internet ngetik banyak. LKM Langsung ada muncul. produk-produk ya. Ya, di Google, di Facebook, di Instagram, betul, di TikTok juga ada muncul. Karena kan kalau ini kan melatihnya finishing, beli mentah dari apa barang ya, di finishing aja. Oh gitu. Kalau ada desain kan bagus ya buat. Dan kita nggak menutup kemungkinan juga ambil dari Jepara loh Pak. Oh ya. Jadi kalau semuanya kita udah overload nih produksi, kita ambil contohnya kayak buat kursi kita udah overload, nggak ada yang bisa atau nggak bisa nampung gitu, kita cari di Jepara. Jenengan tim jenengan yang bergerak ke sana. Iya, contohnya kayak Pak Dimas tadi, Pak Dimas sama saya yang turun ke lokasi gitu. Ini belum luar negeri yo. Dan kita akhir-akhir ini juga dapat proyek barusan dari Gubernur Papua yang beliau Padahal di barusan sana ya banyak kayu loh. banyak itu. Padahal kita udah produksi semuanya. Cuman untuk keselamatan kerja di sini Kalau keselamatan kerja kan barang-barang kimia beracun kan ada juga ya. ada dari finishing tadi, yaitu kayak santolat gitu. Gimana mereka? Kebetulan di sini juga tukang-tukang kita udah pengalaman Pak. Ya tapi anak orang tuh mau orang ngelaan terus ngombe kuwi gak mati. Selama ini belum ada kayak gitu. Jadi berarti tata tertib aturan Tata tertib aturan udah kita sampaikan ke kepala tukang tadi dari awal ya. Dari Pak Kowal senang minum be. sebelum kerja di sini, dan kita udah kasih tahu ke kepala Mbok tukang. ada terus dibawa pulang terus untuk ngeracuni tanggane itu Ya. kan bisa ya. Ya mudah-mudahan sih. Cuman nggak ada satu. Oke lah, pertanyaan saya itu selamat Ya, sukses ya. SDM, mudah-mudahan tahun Terima kasih kali. Ya. tahun depan bisa kita kunjungi lagi dan sudah segalanya lebih bagus. Ya, untuk udang yang di sini tuh jalannya emang segini Pak. Dan kita baru dapat info kemarin dari Pak Dimas juga kaget. Kurang tinggi kalau ini loh, panas di dalamnya itu. Padahal udah dikasih ventilasi kanan kiri dan di belakang kasih blower, itu masih panas aja. Ya udah, terima kasih. Saya mungkin yang lain anak-anak mau tanya. Sudah di ini di apa? Di Bali pikirannya. Pengawan. Udah capek dari Banyumas ke sini. Udah nggak ada lagi. Iya. Ini habis dari Bali Mas Dimas nih. Ya, Iya, baru kita tamat dari ya? Bali bulan kemarin. Itu desainer Ya. Bali kan juga banyak apa buat di sini konsumsi bule misalnya Bali itu apa gitu. Kalau contoh saja ya, perhiasan perak atau emas yang dijual di Bali itu sebenarnya yang buat orang Pekalongan. Terus kaos yang dicap itu juga orang-orang dari Pekalongan, tapi dibuat polos terus dicap di sana Buddha dan sebagainya. Tapi yang saya tahu itu yang perhiasan. Saat ini masih belum ada pikiran ke sana. Barangkali kan sudah di sana gitu ya. Jadi Saya kira kemarin rombongan dari sini piknik itu sekaligus ke sana. tujuan kita memang liburan aja Pak. Berapa orang kemarin? Kurang lebih 40 orang. Oh iya. Satu bis. Ini tenaga kerja? Tenaga kerja kalau yang di gudang sini, kalau di gudang sini kurang lebih 30 orang. Kan ada 4. Ada 4. Itu per tukang, per kepala tukang itu ada Dan jenengan anak di 19 sini? orang. Kebetulan Di saya, renter apa semuanya? kalau saya semuanya 4 gudang tadi Pak. Super muda. Mudah-mudah. Masih muda loh. Ya. Sudah berkeluarga. Alhamdulillah belum. Nah, kan? Semangatnya luar biasa. Sip. Sukses. Oke. Makasih ya. Iya Pak. Terus untuk adik-adik nggak ada yang mau ditanyain lagi. Pesan untuk mereka. Pesan dari saya, semua jurusan itu benar, tergantung diri kita masing-masing. Kalau kita meyakini jurusan itu baik untuk kita, kedepannya insya Allah benar untuk kita. Itu aja.
keras. Kerja keras itu juga kerja keras. Oke.